sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bajulamin Kasaruga, Basengat Kajibata. Perkenalkan, saya Yayan Adil Bapai Ketua, Eskom MPD dengan NUPTK 344476768012. Saya merupakan dosen tetap program studi pendidikan komputer STKIP Persada Katulistiwa di Sintang dengan bidang ilmu pendidikan teknologi dan kejuruan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan implementasi pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pada semester 1, yaitu Perakitan dan Instalasi Komputer dengan kode KKB-C02. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi pendidikan komputer berbobot 3 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa agar mampu memahami yang pertama, perangkat keras komputer, melakukan perakitan, instalasi sistem operasi, konfigurasi jaringan dasar, troubleshooting komputer sesuai standar kerja, dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Pada materi yang saya paparkan ini, mata kuliah mendukung CPL S2, CPL P1, CPL KU2, dan CPL KK1. CPL tersebut diturunkan menjadi CPK1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep perangkat keras komputer, mekanisme kerja komputer, serta melaksanakan persiapan perakitan sesuai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Pada video ini saya mengambil pada pertemuan ketiga dengan materi persiapan perakitan komputer menggunakan Cisco IT Essential. Adapun sub CPMK yang dicapai adalah mahasiswa mampu melaksanakan persiapan perakitan komputer menggunakan Cisco IT Essential sesuai prosedur K3. Indikatornya meliputi mengidentifikasi komponen komputer, memilih alat yang sesuai, menerapkan prosedur K3, menggunakan Cisco IT Essential, menyusun checklist persiapan, dan menginterpretasikan hasil simulasi sebelum praktik nyata. Pada tahap delivery, saya menerapkan pendekatan student center learning dengan strategi praktikum laboratorium berbasis simulasi digital. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa saya arahkan mengakses e-learning Ngulik Ilmu program studi pendidikan komputer yang merupakan media pembelajaran hasil pengembangan saya sebagai dosen pengampu. Melalui media tersebut, mahasiswa mempelajari RPS, modul video pembelajaran simulasi Cisco Essential yang sudah disematkan, dan petunjuk praktikum sehingga memiliki kesiapan belajar sebelum masuk kelas. Saat perkuliahan berlangsung, saya menjelaskan tujuan pembelajaran, mengaitkan materi dengan capaian pembelajaran, mendemonstrasikan penggunaan aplikasi simulasi Cisco IT Essential, serta menjelaskan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja sebelum mahasiswa melakukan simulasi. Pada tahap pendekatan interaction, mahasiswa melakukan simulasi persiapan perakitan komputer secara mandiri menggunakan aplikasi simulasi Cisco IT Essential. Mahasiswa yang telah mempelajari materi melalui e-learning Ngulik Ilmu dan menyelesaikan simulasi lebih awal, saya berikan kesempatan menjadi tutor sebaya untuk membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan. Saya berperan sebagai fasilitator dengan memberikan arahan, penguatan konsep, umpan balik, serta memfasilitasi diskusi sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa itu sendiri. Pada tahapan pendekatan asesmen, penilaian dilakukan berdasarkan ketercapaian sub CPMK melalui observasi praktikum, penilaian penggunaan aplikasi simulasi Cisco IT Essential,
penyusunan checklist persiapan perakitan serta laporan praktikum yang diunggah melalui e-learning ngulik ilmu program studi pendidikan komputer. Rubrik penilaian meliputi ketepatan prosedur praktikum, penggunaan alat dan media, ketepatan hasil simulasi, penerapan prosedur ketiga, serta kualitas laporan yang diunggah melalui e-learning. Secara keseluruhan, sistem penilaian mata kuliah terdiri atas absensi 10%, proyek atau praktikum 50%, kuis 5%, tugas 5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 20%. Seluruh tugas, laporan praktikum, kuis, dan proyek dikumpulkan melalui e-learning ngulik ilmu program studi pendidikan komputer sesuai ketentuan pada RTS. Melalui penerapan STL atau Student Centered Learning, pengembangan aplikasi simulasi Cisco IT Essential, penggunaan e-learning ngulik ilmu, serta strategi peer tutoring, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Dengan demikian, kompetensi yang ditargetkan dalam mata kuliah ini tercapai secara optimal sebagai bekal mereka untuk memasuki dunia kerja maupun dunia pendidikan. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama adalah belajar merakit personal komputer Muhammad Uli Nuha dan Bagus Aji Saputra. Yang kedua, buku panduan merakit komputer Asep Roni Hermansyah. Dan yang ketiga, Require Service Komputer Heri Prasetyo. Yang keempat, panduan lengkap membangun sendiri sistem jaringan komputer Netcoms. Dan yang kelima, membangun virtual PC dengan VirtualBox Purnoma. Berikut saya tampilkan proses pembelajaran perkuliahan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara nyata di Laboratorium Komputer Simulasi Jaringan Program Studi Pendidikan Komputer STKP Persada Katulistiwa Singkat. Selamat menyaksikan. Semuanya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Baik, terima kasih atas atensinya. Jadi pada mata kuliah kita pagi hari ini di pertemuan ketiga pada mata kuliah perakitan dan instalasi komputer. Jadi kita memasuki ke pertemuan yang ketiga. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua tingkat membawa kita dalam doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua tingkat. Nah, di perkuliahan kita pada pagi hari ini, di mana pertemuan ketiga ini adalah materi tentang menyiapkan alat dan bahan perakitan sebuah komputer. Tapi sebelumnya ada yang masih ingat nggak pertemuan yang kedua kemarin tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Saya, Ya, silakan Ali. untuk pertemuan sebelum ini kita membahas tentang sejarah dan hubungan antara komponen-komponen komputer. Baik, tentang sejarah dan hubungan antara komponen-komponen sebuah komputer. Ada yang tahu komponen-komponen komputer itu apa saja? Coba. Ya, silakan, Eka. Power supply, motherboard, RAM, dan yang lainnya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertemuan atau perkuliahan ini atau materi ini, Bapak ada challenge nih buat kalian. Jadi kita tebak gambar ya. Ya, kita coba tebak gambar dulu. Nah, di tebak gambar ini silakan yang bisa jawab angkat tangan. Nah, di tebak gambar ini, ya, ini aplikasi yang Bapak buat, di mana kita melihat berdasarkan gambar, kira-kira gambar apakah ini? Berdasarkan petunjuk ya, mengolah tampilan visual atau grafis. Ada yang tahu kira-kira di gambar apa? Ya, Ya, silakan Adi. di gambar tersebut merupakan komputer yang bernama video grafik komputer, biasa disingkat dengan VGA. Oke, VGA. Kita coba ya. Kita ketikkan VGA. Kita cek jawabannya. Oke, benar. Berarti ini adalah VGA. Nah, selanjutnya, ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Rini. Gambar apakah ini Rini? Intel Core i9. Prosesor Pak. Prosesor. Kita coba tulis prosesor.
prosesor. Apakah benar? Ya, benar. Ini adalah prosesor. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Rizky? Motherboard. Kita coba. Motherboard. Kalau singkat biasanya Mobo. Coba ya. Oke, jawabannya motherboard. Ya, itu challenge kita. Terima kasih pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita merakit secara langsung, secara real, ya. Antisipasinya apa? Kalau secara real, bagi kalian yang belum memahami step by step, itu berisiko. Makanya kita mulai dengan yang namanya simulasi. Nah, simulasi ini kita akan menggunakan sebuah aplikasi dari perusahaan besar tentunya, yaitu perusahaan Cisco. Ada yang tahu Cisco itu apa? Saya Pak. Oke, ini silakan. Cisco adalah perusahaan teknologi multinasional. Oke, multinasional. Berasal dari mana? Kira-kira Cisco itu? Dari negara mana? Dari Amerika Serikat, Pak. Dari Amerika Serikat. Benar sekali. Ya, Cisco System. Cisco System adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1984 dan menjadi salah satu pemimpin dunia dalam bidang jaringan komputer, keamanan cyber, serta teknologi informasi. Selain dalam mengembangkan sebuah perangkat, Cisco ini juga ya berperan dalam dunia pendidikan melalui Cisco Networking Academy atau NIT. Nah, jadi kita akan menggunakan produk dari Cisco ini, yaitu yang namanya Cisco IT Essential, ya, dari Cisco IT Essential. Nah, Cisco IT Essential ini dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai perangkat keras komputer, perakitan instalasi, sistem operasi, pemeliharaan, dan troubleshooting sebuah komputer. Pembelajaran ini didukung oleh Cisco Essential Desktop sehingga peserta dapat berlatih secara aman dan sistematis sebelum melakukan praktik langsung. Oke, kemarin Bapak sudah masukkan materi di e-learning kita, yaitu e-learning Ngulik Ilmu. Kira-kira ada yang sudah buka? Ya, gimana Pak Riz? Bubut, udah buka? Apa isinya? Kira-kira isinya apa? Ada modul? Ada aplikasi juga? Sudah diinstal? Ada coba ditutorialkan sendiri di rumah? Sudah. Bisa? Berhasil? Oke, terima kasih. Nah, nanti kalian berdua Bapak minta tolong untuk bantu kawan-kawannya yang belum menginstal. Nah, kira-kira saya tadi selain mereka berdua sudah ada membaca sebelumnya? Belum membaca ya, teman ketiga? Belum ya? Belum coba menginstal juga? Nah, nanti tolong Puput dan Faris bantu saya mentutorialkan atau membantu kawan-kawannya jika menjadi kendala dalam penginstalan sebuah aplikasi Cisco IT Essential ini, ya. Oke, kita coba, ya. Tolong siapkan komputer dan laptopnya dan perhatikan cara proses penginstalannya. Silakan berdiri Faris dan Puput untuk bantu jika ada kendala dari kawannya, boleh di belakang dulu, ya. Nah, di aplikasi ini, di learning kita ini sudah Bapak sematkan ya, sudah Bapak sematkan linknya. Jadi linknya ini tinggal kalian ambil, lalu silakan di download. Coba silakan di download. Oke, jika sudah di-download, silahkan diekstrak seperti biasa ya. Nanti diklik setelah kita mendapatkan linknya, nanti tinggal klik download ya. Tinggal klik download. Kita tunggu saja, lalu download anyway. Ada yang sudah berhasil downloadnya? Ada yang sudah berhasil downloadnya? Sudah ya? Oke, sudah ya. Nah, jika sudah, mari kita coba. Jangan lupa diekstrak. Kalau di sini Bapak sudah ekstrak yang sebelumnya dari hasil downloadan. Nah, di situ ada dua folder ya, Yang folder pertama adalah bahan install, yang kedua adalah Cisco IT Essential
Ya sama ya? Sama ya? Sama ya? Nah silakan kalian klik bahan di folder bahan install. Selanjutnya ada 2 folder di situ. Kita pilih yang flash player. Nah di flash player ini silakan kalian klik kanan. Bagi yang Windows 11 itu silakan kalian show more option atau properties. Sama aja, Windows 10, Windows 11 intinya sama. Intinya kita menuju ke propertiesnya, ya. Silakan klik propertiesnya dan tampilannya sama dan tampilannya. Ya jika sama, posisinya ada di general. Kita pindahkan ke compatibility. Pindahkan ke compatibility. Di sini ada pilihan. Silakan kalian ke compatibility mode, pilih run, klik run, lalu pilih Windows 7. Ya, perhatikan sama ya. Sama jika sudah, silakan kalian update dan oke. Ada kendala? Kira-kira paham dulu teman-teman ya? Aman ya? Aman ya? Nah, jika sudah tadi di properties, silakan kalian klik kanan lagi, pilih yang namanya Run as Administrator. Ya, oke, diklik nanti muncul navigasi seperti ini. Sama? Sama ya? Nah, silakan tekan tombol yes. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah muncul sama ya, muncul sama. Silakan kalian klik I have read, diklik lalu install. Nah, kalau posisi ini karena posisi saya aktif, ya, posisi Windowsnya aktif atau Windows Explorer aktif, maka dia akan terjadi silang. Silakan dikeluarkan dulu. Maka kalau dikeluarkan, proses penginstalan berjalan. Kita tunggu. Nah, jika muncul seperti ini, itu sama ya? Jika sama, silakan pilih never check to update, not recommended. Dicek, never check to update ya, dipilih bagian ketiga, lalu klik done. Oke, sudah ya? Sama ya? Sama. Jika sama, silakan kalian masuk ke dalam Microsoft Edge, ya. Microsoft Edge. Diketik saja Microsoft Edge di sini. Edge, ya. Posisi ini ya. Posisinya ini ya. Sama ya. Oke, jika sama, silakan diklik. Oke. Lalu jika tampilannya sama, boleh kalian klik lagi navigasi, tombol navigasi, yaitu tombol 3 titik ini. Ada 3 titik di sini, ya. Silakan diklik. Nanti pilih menu setting. Oke. Oke, sama ya. Klik ini, pilih menu setting. Jika sudah, silakan di setting, diklik settingnya, dan kita masuk ke dalam setting di Microsoft Edge. Nanti silakan pilih default browser. Nah, default browser pilih yang namanya always recommended. Di Let Internet Explorer Open Set in Microsoft Edge, pilih yang namanya always. Sudah sama ya? Jika sama, lalu di Edge-nya ini, Edge-nya ini, nah sebelum kita ke Edge, kita masuk lagi ke folder di Explorer ini. Kita masuk ke bagian Cisco IT Essentialnya. Silahkan dipilih, double klik lagi. Ada 2 folder, masukkan folder. Nah, kalian perhatikan ada file yang namanya index.html. Ya, index.html ini diklik kanan. Lalu open with, pilih yang namanya Microsoft Edge. Nah, pertama kali memang seperti ini karena kita belum setting tadi ya, kita setting di settingan ini. Jadi kita posisinya karena flash ini tidak berjalan lagi, maka artinya kita gunakan flash yang sudah kita setting nantinya, sehingga tampilan untuk aplikasi Cisco IT Essential ini akan aktif. Caranya bagaimana? Sudah kita klik tadi index.html, silakan URL ini silakan di-copy. Jika sudah di-copy, pilih setting lagi dan pilih menu Edge. Ya, menu Edge yang dipilih. Nah, masukkan alamatnya. Dipastikan alamatnya di Add Apex.
close. Nah, jika sudah di close, silakan kalian klik kanan lagi indeks ke TTL-nya, open with, silakan pilih ke Microsoft Edge. Kita tunggu. Nah, tampilannya sama seperti ini, sama ya? Sama ya. Nah, jika sama, silakan kalian klik yang namanya ada navigasi Internet Explorer untuk webpack running script active control, pilih allow block content. Oke, saya ulang kembali. Kita allow block content. Nah, sekarang sudah berhasil diinstal. Tampilannya sama? Sama ya. Jika sama, silakan kita coba simulasinya sehingga proses perakitan di sesungguhnya kita tahu apa saja komponen yang harus kita siapkan. Nah, jika tampilannya demikian, silakan pilih yang namanya skip. Ada tombol skip di sini. Silakan untuk Faris dan Puput, silakan dulu ke tempatnya. Sama. Oke, tampilan sama ya. Silakan pilih yang namanya skip. Nah, di skip ini ya di Cisco ini ada 3 menu. Menu pertama adalah learn, menu kedua test, dan menu ketiga adalah explore. Nah, untuk learn berarti prosesnya adalah untuk pembelajaran, dan explore kita akan mengeksplor apa saja sih bentuk-bentuknya, tampilannya seperti apa sih komponen-komponen yang dalam perakitan PC atau di dalam PC itu ya. Nah, PC itu apa saja, misalkan untuk dieksplor saya kasih contoh, misalkan ini kita power supply, kita klik saja power supply-nya, ada tanda namanya tanda plus, klik. Nah, inilah tampilan power supply. Jadi kita mengetahui ini namanya power supply. Tanpa harus kita melihat data realnya atau benda realnya. Jadi di sebelah sini sudah jelas dengan gambar yang sama dengan yang realnya. Oke, kita pilih learn. Nah, di learn ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan kedua kemarin, saya sudah menjelaskan apa aja komponen-komponen isi dalam komputer seperti power supply. Dan bautnya ada berapa ya? Ingat bautnya ada berapa kemarin power supply? Ada 4. Nah, silakan kita coba masukkan power supply-nya. Silakan di-drag ke atas dan pilih posisinya. Ingat posisi untuk AC/DC-nya atau listriknya ini posisinya harus di bawah. Artinya tampilan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, silakan dimasukkan. Oke, silakan lakukan hal yang sama. Ada perintahnya, sudah jelas perintah-perintahnya. Kalian ikuti dan silakan kalian simulasikan. Kalau ada yang bermasalah, silakan sampaikan ya. Nanti biar saya dan tim atau ada kawan-kawan yang bisa tadi untuk membantu kalian. Ini apa namanya? Oke, fungsinya apa? Untuk membaca data sementara. Gimana sih ada tanda meski? Nggak ada ya, aman ya. Gimana ini? Aman ya. Aman juga ya, Putri ya. Saya akan coba ya. Jangan lupa di modul sudah disiapkan juga di pertemuan ketiga. Kalian ikuti modulnya ya. Ikuti modulnya. Ada yang sudah berhasil kira-kira? Gimana Pak Aris berhasil kemarin? Kapan coba installnya? Kapan installnya kemarin? Kemarin ya? Ya, tadi malam. Tadi malam. Luar biasa. Semangat ya. Jika ada hal yang baru, asik kan simulasi ini? Seperti bermain game.
Oke, sudah menyala nih ya? Keyboard dan mouse-mouse sudah terpasang di Sudah bisa digunakan. Baik, yang lain aman? Sudah bisa ya? Oke, nggak bisa. Nah, selanjutnya, jika sudah berhasil tutorialnya, karena sudah modul sudah disiapkan juga, ya kan? Jadi kalian tinggal tutorialkan sendiri dengan melihat modul, sudah lengkap sekali dan ini sangat mudah. Nah, kita refleksi sebelum Bapak akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Nah, ini Bapak kasih pertanyaan ke kalian. Ada yang bisa jawab kira-kira? Jika hari ini Anda diminta merakit sebuah komputer tanpa melihat modul, pada bagian mana Anda merasa paling percaya diri? Dan bagaimana yang menurut Anda masih perlu dipelajari lebih lanjut? Jelaskan alasannya. Saya Pak, Ya, silakan dari. saya merasa percaya diri pada tahap pemasangan RAM, prosesor, sama heatsink Pak. Karena langkah-langkahnya telah dipraktikkan melalui simulasi dan urutannya juga sangat mudah untuk dipahami Pak. Saya juga sudah memahami fungsi masing-masing dari komponen tersebut, sehingga saya merasa lebih yakin untuk melakukan pemasangan. Oke, lebih yakin dalam melakukan pemasangan Ya. jika Nah, nantinya ada praktek. ya. Tapi ada kendala nggak kira-kira? Namun Pak, ada sedikit kendala. Bagaimana? Saya masih perlu memahami lebih lanjut tentang pemasangan kabel internal seperti kabel SATA, kabel power, dan konektor motherboard. Bagian ini menurut saya memerlukan ketelitian karena setiap kabel itu memiliki posisi dan fungsi yang berbeda Pak. Jadi kesalahan dalam pemasangan kabel dapat menyebabkan komputer tidak dapat menyala atau tidak berfungsi dengan baik Pak. Ya. Baik, Bapak kasih tugas mandiri kalian di rumah. Silahkan kalian mengakses e-learning Ngulik Ilmu. Di situ sudah Bapak sematkan tugasnya. Kalian membuat laporan tentang simulasi perangkat komputer dan jelaskan juga komponen-komponen komputernya. Begitu ya? Nah, jadi dengan berakhirnya pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa telah memahami konsep dasar perakitan komputer, mengenal fungsi setiap komponen perangkat keras, serta mampu menerapkan langkah-langkah perakitan secara sistematis melalui simulasi. Kompetensi ini menjadi bekal untuk mengikuti praktik dan materi lanjutan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Seperti yang di awal tadi, kita mulai dengan doa, maka pulangnya juga kita akhiri dengan doa. Silakan ketua tingkat, silakan ketua. Teman-teman, kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, selamat pagi, terima kasih dan ketemu lagi di pertemuan keempat. Pagi Pak.